PDI Perjuangan dengan segala intimidasi, dengan segala guyuran bansos dan strategi yang dilancarkan oleh rezim ini ternyata masih memenangkan pemilu tahun 2024. Selamat malam semuanya. Hari ini hasil Pilpres 2024 terus terang bagi saya itu sangat-sangat mengejutkan. Baik itu versi quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei ataupun versi real count KPU yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Karena dari data yang mereka tampilkan itu sama sekali tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, di mana kampanye-kampanye Pak Ganjar Mahfud di berbagai daerah, di berbagai kota yang sudah mendatangi sekitar 450 kota, itu selalu penuh dengan massa. Jadi kalau kemudian hari ini hanya mendapatkan sekitar 16%, sekian suara, menjadi yang paling kecil suaranya, itu menjadi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana di berbagai daerah itu selalu ramai. Sementara lawan-lawannya itu cenderung sepi gitu. Jadi ya saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya begitulah politik. Selama 2 hari ini saya belajar, saya mengamati, saya melihat apa yang terjadi di lapangan dan situasi apa yang sedang kita hadapi hari ini, dan itu menjadi satu pelajaran politik yang cukup penting bagi saya untuk Pilpres atau pemilu di masa yang akan datang. Tapi pada intinya dari data-data yang dimunculkan itu sangat ajaib sekali. Tapi ya sekali lagi, begitulah politik, kadang-kadang lebih ajaib dibandingkan apa yang bisa kita imajinasikan. Sangat-sangat ajaib. Dan kemudian yang juga mengagetkan adalah pasangan Prabowo Gibran nampaknya sudah pede sekali, sudah tahu akan menang dengan angka yang sangat telak gitu, sehingga setelah quick count itu malamnya mereka langsung berpesta merayakan kemenangan, selebrasi di Senayan. Ya saya nggak tahu apakah ada sujud syukur atau enggak, tapi setidaknya sampai sekarang itu belum ada fotonya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan biasanya Prabowo itu kalau dianggap menang versi quick count itu langsung sujud syukur gitu. Nah kemarin itu lebih terencana, lebih mewah, lebih euforianya lebih luar biasa gitu, sehingga merayakan bersama pendukungnya dengan mengerahkan massa yang begitu besar di Senayan. Dan itu ya satu yang cerita yang cukup mengagetkan juga gitu ya, karena yang lain kayaknya nggak sebegininya gitu. Tapi ya begitulah politik, begitulah penguasa gitu ya, sampai cerita-cerita anomali hasil suara Pak Ganjar ini kemudian tidak hanya mengagetkan banyak orang, tapi juga para peneliti dari lembaga-lembaga survei yang mengeluarkan angka-angka itu. Mereka kayaknya juga kaget sendiri gitu ya, karena dari data-data yang mereka sampaikan gitu ya, suara Pak Ganjar itu jadi cenderung lebih kecil dibandingkan suara partai pendukungnya atau partai utama yang mendukung Pak Ganjar, yaitu PDI Perjuangan, di mana suara PDI Perjuangan itu masih terus tinggi gitu ya, sementara suara Pak Ganjar itu jadi lebih kecil. Jadi sekarang ini beberapa lembaga survei atau pengamat atau peneliti itu kemudian menjelaskan fenomena ini gitu ya. Kenapa suara Pak Ganjar lebih kecil dibandingkan suara PDI Perjuangan. Sampai mereka lupa bahwa yang mengusung Pak Ganjar nggak hanya PDI Perjuangan, tapi juga ada P3 yang juga sama-sama lolos ke Senayan, atau minimal sampai sekarang suaranya masih di atas 4%. Ini mungkin karena saking kagetnya gitu ya, di mana suara PDI Perjuangan yang biasanya itu sudah stabil, kalau data sudah masuk sekitar 60-70% itu suara PDI Perjuangan di berbagai lembaga survei itu sempat 18-19%. Di angka data yang masuk sekitar 70 atau 80%. Nah, sekarang itu kemudian dimepet-mepetin gitu. Dikurang-kurangin kayaknya di berbagai lembaga survei, sampai suara PDI Perjuangan itu hanya berkisar sekitar 17% atau mepet dengan partai-partai yang lain. Tapi tetap saja suara PDI Perjuangan ini lebih besar dibandingkan suara Pak Ganjar. Dan sekali lagi, selain PDI Perjuangan masih ada P3, ada Perindo, Hanura, yang meskipun Perindo dan Hanura suaranya tidak signifikan gitu ya, tapi minimal ada P3 yang juga
diproyeksikan lolos ke Senayan, sehingga seharusnya gitu ya, suara Pak Ganjar itu normalnya itu bisa lebih besar dibandingkan suara partai pendukung atau pengusungnya. Nah, karena ini pilpres yang anomali, yang penuh dengan keajaiban, yang sama sekali tidak sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan, akhirnya hari ini beberapa pengamat harus menjelaskan fenomena ini gitu. Tapi yang paling penting bagi saya soal suara PDI Perjuangan yang juga cukup mengagetkan, karena ketika Pak Jokowi memimpin gitu ya, terus kemudian Kaisang menjadi ketua partai dan Gibran menjadi cawapres, itu kan selalu muncul komentar-komentar dari para buzzer-buzzer atau orang-orang yang anti dengan PDI Perjuangan, yang mereka nyinyir dengan bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan nyungsep tanpa Jokowi, PDI Perjuangan gak akan lolos ke Senayan tanpa Jokowi dan sebagainya. Tapi hari ini faktanya PDI Perjuangan masih menjadi juara atau pemenangnya. Dan ini situasinya bagi saya adalah situasi yang sangat-sangat luar biasa sekali. Luar biasa berat bagi PDI Perjuangan, tapi kemudian mampu untuk dilampaui atau mampu untuk dihadapi. Karena hari ini yang terjadi bukan hanya PDI Perjuangan tanpa Jokowi, tapi PDI Perjuangan dihajar habis-habisan oleh rezim Jokowi, tapi tetap memenangkan kontestasi pemilu. Jadi dari sini kita bisa memberikan satu pelajaran politik, terutama kepada orang-orang yang tidak paham sejarah partai, sejarah politik, yang selama ini bilang bahwa PDI Perjuangan akan nyungsep tanpa Jokowi atau akan nggak lolos ke Senayan tanpa Jokowi dan sebagainya. Hari ini bisa diberikan satu pendidikan politik, diberikan satu fakta kepada mereka bahwa yang namanya PDI Perjuangan, jangankan tanpa Jokowi, dihajar habis pun oleh rezim ini, ternyata masih memenangkan kontestasi. Dan kecurangan di tahun 2024 bagi saya situasinya itu lebih buruk dibandingkan tahun 2009 lalu, di mana tahun 2009 seperti yang kita tahu ada satu teknik yang sama yang dilakukan, yaitu teknik Taksin namanya. Ini satu strategi politik yang dulu berlaku di Thailand dan kemudian diaplikasikan oleh Pak SBY tahun 2009 dengan cara menggelontorkan bansos sampai 2 miliar dolar untuk proyeksi untuk memastikan pemilu tahun 2009 itu berjalan sesuai dengan imajinasi rezim waktu itu. Dengan anggaran 2 miliar dolar atau sekitar 22 triliun dengan dengan harga dolar dan rupiah waktu itu kemudian membuat Partai Demokrat suaranya naik sampai hampir 300%, dari suara 7% sekian menjadi 20% dan langsung menjadi partai pemenang pemilu. jadi dari partai menengah ke bawah 7% langsung menjadi partai pemenang pemilu dengan suara 20%. Kemudian di nomor 2 ada suara Golkar sekitar 14,4%, baru kemudian PDI Perjuangan 14%. Jadi PDI Perjuangan yang semula menjadi partai pemenang pemilu tahun 2004 kemudian dikalahkan oleh strategi bansos ini dan sampai kemudian suaranya anjlok hanya menjadi nomor urut ketiga. Nah, tahun 2024 ini sebenarnya secara praktek itu jauh-jauh lebih sempurna dibandingkan tahun 2009, karena anggaran yang digelontorkan untuk bansos dan sebagainya ini itu mencapai ratusan triliun rupiah. Tahun 2009 hanya 22 triliun atau 2 miliar dolar, hari ini itu ratusan triliun rupiah, dan bahkan untuk bagi-bagi bansos ini sudah diproyeksikan atau diatur sampai kalau terjadi 2 putaran atau diatur sampai bulan Juni. Ya, tapi mungkin gitu ya, meskipun anggarannya itu jauh lebih besar gitu, tapi mungkin pada praktek di lapangan itu tidak terlalu sempurna seperti tahun 2009. Karena kalau tahun 2009 SBY bisa menang sebagai presiden dan partainya bisa naik hampir 300%. Nah, bedanya lagi hari ini mungkin oknum-oknum aparat kita itu terlalu vulgar dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan gitu, karena ya mungkin karena ada sosial media, masyarakat juga mengontrol gitu ya, dan kita bisa melihat oknum-oknum aparat, PJ-PJ kepala daerah yang sudah tidak netral atau berpihak dan sebagainya itu membuat masyarakat jadi
jadi tahu gitu ya. Mungkin ada yang jengah, mungkin juga jadi malah takut diintimidasi dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi, PDI Perjuangan dengan segala intimidasi, dengan segala guyuran bansos dan strategi yang dilancarkan oleh rezim ini ternyata masih memenangkan pemilu tahun 2024 setidaknya sampai sekarang. Dari berbagai lembaga survei, quick count dan hasil real count KPU sampai sekarang yang masih terus berlanjut itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih kokoh di puncak dan dengan suara sekitar 17%. Jadi tidak terlalu sempurna kecurangan tahun 2024 ini gitu ya dengan strategi bansosnya, tapi ya mungkin di sisi lain juga PDI Perjuangan sudah belajar untuk melawan rezim yang menggunakan politik bansos untuk kepentingan pemilu atau kontestasi. Karena di tahun 2009 gitu ya situasinya kurang lebih sama. Dan yang namanya bansos, anggaran bansos ini memang sangat tidak mungkin dilawan oleh siapapun. Karena kalau pemerintah sudah menggunakan strategi bansos gitu ya nggak akan ada pihak manapun yang bisa melawannya. Karena anggarannya ugal-ugalan, ratusan triliun rupiah, dan punya aparat di setiap daerah. Ini nggak akan bisa diimbangi oleh partai manapun, oleh lembaga manapun. Baik itu dari sisi anggaran ataupun SDM-nya, nggak akan ada yang bisa melawan. Tapi PDI Perjuangan mungkin gara-gara pernah dikalahkan di tahun 2009 gitu ya, pernah dicurangi dengan strategi bansos yang seperti ini yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hari ini mereka belajar dan akhirnya tetap bisa menang, keluar sebagai pemenang di pemilu tahun 2024. Meskipun memang mungkin ada penurunan suara gitu ya. PDI Perjuangan tahun 2019 itu angkanya sekitar 20% sehingga bisa memajukan capres-cawapres sendiri. Hari ini mungkin suaranya turun sekitar 17 atau 18%. Tapi pada intinya banyak partai yang juga suaranya turun gitu. Tapi PDI Perjuangan tetap menjadi pemenang pemilu. Di tengah guyuran bansos, di tengah intimidasi, di tengah tindakan-tindakan yang tidak profesional dari aparat-aparat yang ada di daerah. Karena ada banyak sekali gitu, di mana baliho-baliho PDI Perjuangan dipindahin, digeser, Ganjar Mahfud digeser gitu ya, atau bendera-bendera PDIP disuruh diturunkan atau dicopot-copotin sama oknum-oknum aparat, itu sudah beredar luas di masyarakat. Tapi dengan segala intimidasi dan kecurangan pemilu yang dilakukan dengan guyuran bansos seperti sekarang, PDI Perjuangan ternyata masih tetap memenangkan kontestasi. Dan ini bagi saya luar biasa sekali gitu ya. Dan setiap setiap pemilu saya selalu ingat dengan ucapan Ibu Mega, pemilu itu hanya 5 tahun sekali, pilkada itu ya cuma 5 tahun sekali. Jadi setiap pemilu, setiap pilkada, setiap pemilihan apapun di negeri ini harus menjadi satu pelajaran penting bagi PDI Perjuangan. Di tahun 2009 mereka dikalahkan, hari ini mereka berhasil memenangkan kontestasi. Dan mungkin pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya yang mungkin jadi pelajaran bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana caranya memenangkan Pilpres meskipun harus berhadapan dengan rezim bansos, meskipun berhadapan dengan intimidasi dari pihak oknum-oknum aparat yang seperti terjadi sekarang ini. Mungkin itu akan jadi pelajaran lebih lanjut, dan tahun 2029 mungkin kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan-pergerakan PDI Perjuangan jauh lebih baik lagi dibandingkan sekarang. Karena hari ini mungkin mereka dikalahkan, dicurangi dan sebagainya, tapi semua materi-materi itu, pelajaran-pelajaran yang didapatkan seharusnya bisa membuat mereka jadi lebih siap dan lebih kuat. Karena saya percaya bahwa sesuatu yang tidak bisa membuat kita mati itu akan membuat kita jauh-jauh lebih kuat ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.